Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kesempatan yang diberikan kita masih diberikan kesehatan iman, kesehatan jasmani dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungapit, Bapak Muklis RSPD, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang masih selalu semangat setiap harinya. Selanjutnya salawat dan salam kita tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Baiklah, dengan tidak memperpanjang khotbah, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibahas narasumbernya oleh Bu Yun dalam rangka beliau ini mengikuti pendidikan guru penggerak ya, dan menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Untuk itu kita mari bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber. Kepada Ibu Yunita Fitria RSPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat juga kesehatan kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di Labor IPA SMP Negeri 2 Sungapit ini. Kemudian sholawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan bagi suri tauladan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan iringan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sungapit, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas izin yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan salah satu modul yang ada pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hadi yang sudah bersedia untuk menjadi moderator memandu acara kita pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu guru hebat yang sudah masuk di dalam ruangan ini untuk sama-sama berdiskusi. Bukan dalam arti saya menggurui atau misalnya menginstruksikan sesuatu, tetapi sama-sama di sini kita saling berdiskusi dan belajar, terutama ini modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sejauh perjalanan pendidikan guru penggerak, semua modul yang akan kami pelajari itu adalah kurang lebih 10 modul. Jadi untuk sampai saat ini baru sampai modul 1.4. Jadi kurang lebih sudah ada 4 modul yang dipelajari. Nah, khusus untuk yang modul 1.4 ini perlu dilakukan diseminasi bagi seluruh guru yang ada di sekolah, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sebelumnya kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Apa biasanya yang tersirat ketika kita mendengar disiplin? Tepat waktu, bagus. Ada lagi? Peraturan. Apa? Sesuai aturan, bagus, mantap pasolekannya. Jadi misalnya tepat waktu, kemudian sesuai aturan, itu yang sering ada kaitannya dengan disiplin. Nah, di sini mari kita sama-samakan persepsi kita. Jadi di dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Jadi ada aturan, maka harus patuh pada aturan tersebut. Sementara, nah ini Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu seperti apa? Apakah disiplin seperti para polisi, tentara, atau seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Yang mana disiplin diri ini yang diharapkan muncul adalah dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri, baik itu dari murid ataupun mungkin untuk kita juga. Kemudian di sini ada Dian Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa disiplin itu artinya adalah belajar untuk mengatur sikap atau lebih tepatnya belajar untuk mengontrol diri sendiri. Ya, jadi disiplin itu di sini kita arahkan jangan menganggap disiplin adalah sesuatu yang berat. Nah, jadi disiplin itu sebetulnya adalah proses belajar. Kemudian apa tujuan yang harus kita capai sebagai pendidik? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi fokus utama dari budaya positif ini adalah bagaimana murid itu berperilaku atas motivasi internal, motivasi diri sendiri. Selanjutnya, tujuan dari proses disiplin itu sendiri adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pengertian ini jika Bapak Ibu sudah membuka PMM, platform Merdeka Mengajar, di situ ada tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid sesuai dengan motivasi internal. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi, apa perilaku yang harus dibentuk? Yang harus dibentuk harus ada pada diri murid dan dibentuk oleh guru. Maka kita sudah banyak mengenal istilah pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila ini adalah profil pelajar Pancasila ini adalah target utama kita untuk membentukkan murid itu mau dibentuk seperti apa. Jadi ini profil itu artinya gambaran murid yang akan kita hasilkan itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, yaitu ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Jadi itu yang harus kita biasakan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya ada teori motivasi. Teori motivasi ini adalah mengetahui jika kita melakukan suatu tindakan, baik guru maupun murid, motivasinya apa. Misalnya satu tindakannya datang tepat waktu. Bisa motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah. Misalnya murid datang tepat waktu ke sekolah karena takut dihukum oleh gurunya. Maka ini adalah motivasi yang paling bawah. Kemudian ada juga saya datang tepat waktu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya murid datang ke sekolah tepat waktu karena ingin dipuji oleh teman-temannya atau misalnya dipuji oleh gurunya. Jadi kalau untuk mendapatkan imbalan dalam diri orang itu dia akan bertanya, jika saya melakukan ini saya akan mendapatkan apa. Itu untuk motivasi yang kedua. Nah, ini motivasi yang ketiga adalah motivasi yang paling tinggi, yaitu
Murid datang ke sekolah tepat waktu itu karena memang dia menunjukkan yaitulah diri dia. Tidak mengharapkan imbalan, juga tidak takut akan hukuman. Memang yang saya sampaikan ini, budaya positif ini mungkin sesuatu yang akan sulit, ya. Namun semuanya tentu adalah berproses, melalui proses dan tahapan tertentu yang suatu saat akan terwujud. Jadi motivasi yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, terutama menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi motivasi yang paling tinggi itu adalah motivasi yang ada pada nomor 3. Ini mungkin kurang jelas ya, tapi bisa disampaikan bahwa inilah yang paling penting dalam menangani terutama murid-murid kita saat ini. Kita sudah sering mengenal adanya hukuman, kemudian konsekuensi, dan ini adalah istilah baru yang saya pelajari di modul 1.4 itu adalah restitusi, bukan prostitusi, restitusi. Jadi rupanya hukuman ini di situ disebutkan identitas yang gagal. Maksudnya identitas yang gagal ini bisa membentuk murid kita memiliki identitas yang gagal. Saya sebutkan ciri-ciri kalau kita melakukan hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Misalnya datang terlambat, tiba-tiba disuruh membersihkan WC misalnya. Jadi hukuman ini menyebabkan sesuatu yang menyakitkan baik secara fisik atau bisa juga secara verbal, dan hukuman ini tidak disepakati di awal. Dia bersifat dadakan dan tidak disepakati di awal. Itulah yang disebut dengan hukuman. Kemudian hukuman ini membuat murid tidak nyaman. Kemudian di dalam hukuman ini murid pun akan tersakiti. Ya, murid akan tersakiti. Kemudian dia bisa membentuk pribadi yang negatif. Nah, kemudian contoh kata-kata kalau melakukan hukuman adalah awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, rupanya itu sudah tidak dianjurkan lagi kita untuk mendidik dengan cara hukuman. Mungkin kedepannya ini kita berdiskusi lebih lanjut nanti ya mengenai hukuman ini. Kemudian hukuman ini efek sampingnya nanti murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Maka dampaknya pada murid, dia akan marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, itulah jika kita memperlakukan hukuman kepada murid. Pasti mungkin bertanya-tanya ya, jadi sekarang ini kita boleh atau tidak menghukum murid ya? Di sini sudah disampaikan bahwa dengan memberikan hukuman itu akan memberikan identitas yang gagal pada murid. Kemudian setelah hukuman naik tingkat berikutnya itu ada namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi dan restitusi inilah baru yang dinamakan disiplin. Jadi disiplin itu bukan identik dengan hukuman. Lalu apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau konsekuensi ini murid dilibatkan dalam membuat peraturan. Jadi misalnya guru mata pelajaran, kita akan membuat kesepakatan belajar di dalam kelas. Tentu selama pembelajaran misalnya ada anak yang terlambat atau mengobrol pada saat pembelajaran atau terkadang saling lempar kertas di dalam kelas. Maka sebelum mulai pembelajaran bisa di awal semester itulah dilakukan namanya kesepakatan belajar. Dilibatkan murid dalam membuat aturan-aturan tersebut. Dan ternyata saya coba kemarin di kelas 7-2 itu mereka antusias. Misalnya apa kesepakatan yang harus kita buat di dalam kelas? Tidak, misalnya tidak ribut ketika belajar. Nah, ditulis satu-satu, anak menuliskan ke depan. Nah, kalau misalnya ribut di dalam kelas, apa konsekuensinya? Anak itu yang menentukan sendiri. Misalnya, karena kita sudah terbiasa ada jurnal, masuk dalam jurnal Bu. Misalnya.
atau disuruh mengambil sampah Bu. Jadi anak sendiri yang menentukan konsekuensinya, bukan guru yang menentukan. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini ciri-ciri konsekuensi itu semuanya itu harus terjadi. Maksudnya harus terjadi karena itu adalah sudah kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi intinya seperti itu. Kalau konsekuensi, pada saat aturan itu dibuat, murid dilibatkan. Kalau bisa, murid menuliskannya di papan tulis. Kemudian guru mereview semua aturan tersebut, kemudian disahkan. Bagaimana? Anak-anak ibu sepakat tidak yang di depan ini? Kalau sudah sepakat, maka aturan tersebut harus dijalankan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi ini adalah restitusi. Jadi restitusi ini merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi luar biasa di restitusi ini, jika anak berbuat salah, itu tidak dianjurkan kita menghardik, menunjuk-nunjuk, melakukan kekerasan fisik, baik fisik tindakan atau melakukan kekerasan verbal, misalnya ucapan dengan yang tidak selayaknya. Jadi tidak dianjurkan lagi melakukan hal seperti itu, tetapi hendaknya melakukan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi ini lebih kepada berdialog dengan murid, dia mengidentifikasi masalahnya itu apa, kenapa alasan dia berbuat seperti itu, kemudian tindak lanjut apa yang akan dia lakukan. Jadi murid menemukan sendiri solusi atas masalah yang sudah dibuat oleh murid tersebut. Nah, ini mungkin nanti dibahas lebih lanjut dalam yang namanya segitiga restitusi. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu terjadi karena tidak melibatkan murid dalam membuat sanksinya. Kalau konsekuensi itu murid dilibatkan. Kalau pada restitusi justru tidak ada sanksi tindakan sama sekali, tetapi lebih bagaimana menanamkan nilai-nilai itu muncul dari dalam dirinya sendiri, memecahkan masalah dari dia, bukan dari gurunya. Nah, kemudian di dalam budaya positif ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menitik beratkan terutama pada wali kelas. Jadi wali kelas diharapkan bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya apa? Misalnya begini. Dalam aturan berkendara, misalnya memakai sepeda motor, kita dianjurkan aturannya memakai helm. Nah, aturan memakai helm di situ terdapat nilai-nilai, yaitu nilai-nilainya apa? Untuk Keselamatan. Selain aturan untuk keselamatan, betul. Nah, nilai itulah yang dikuatkan pada diri bahwa memakai helm itu bukan hanya untuk aturan supaya pakai sepeda motor pakai helm. Ya, bukan untuk, tapi lebih daripada itu, di balik aturan tersebut ada nilai yang namanya ya tentu untuk nilai keselamatan. Kalau misalnya kemarin pada saat COVID juga aturannya pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak, itu kan aturan-aturannya kan. Nah, di balik aturan itu ada sebuah nilai. Nah, nilai itulah yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, kalau pada memakai masker, pakai hand sanitizer, nilainya tentu adalah untuk nilai kesehatan. Jadi nilai itulah yang dimunculkan di dalam aturan kelas tersebut. Lalu mungkin di sini wali kelas bertanya-tanya juga, bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas tadi misalnya izin dulu sebelum mau keluar misalkan. Nah, itu kan konkret. Bu izin keluar, jelas tindakannya. Tapi di situ terdapat nilai. Nilai apa? Nilai menghormati. Jadi nilai keyakinan kelas contohnya satu, menghormati orang lain. Contoh tindakannya izin pada saat akan keluar kelas.
Jadi ketika suatu saat murid main keluar gitu aja tanpa izin, kita panggil, dipanggil, duduk bersama baik-baik, jangan langsung kamu tadi main keluar dan sebagainya, tapi diajak kembali ke keyakinan kelas. Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita apa? Tahu apa misalnya menghormati. Nah tadi apa yang sudah kamu lakukan? Saya keluar kelas. Kamu meminta izin ibu tidak? Tidak. Lalu kalau tidak izin, berarti keyakinan kelas kamu itu sudah kamu laksanakan belum? Jadi dari situ dia menjawab sendiri. Ya bu, berarti saya tidak menghormati orang lain. Dengan sikap apa? Ya tadi keluar tanpa izin. Jadi nilai-nilai itulah yang diangkat, yang dikuatkan pada diri murid, bukan semata itu adalah aturan harus ditaati. Nah, itu aturan harus ditaati, bukan seperti itu. Jadi lebih menitik beratkan pada nilai-nilai. Nilai-nilai itu muaranya kemana? Yang tadi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibentuk dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan bentuk yang negatif, ya. Kemudian nilai keyakinan kelas ini tidak perlu banyak sampai puluhan. Kalau di sini yang dianjurkan adalah 3 sampai 7 keyakinan kelas. Jadi 7 itu paling banyak. Misalnya nilainya apa? Menghormati. Kemudian ada petugas piket. Aturan petugas piket adalah menjalankan, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Itu kan aturan. Konkret, tindakannya jelas, membersihkan pakai sapu dan sebagainya. Tapi kan di situ ada nilai. Nilainya yang terkandung di situ apa? Jika kelas bersih, maka murid akan merasa nyaman dalam belajar. Maka nilai kenyamanan itu yang kita kuatkan, yang kita titik beratkan di dalam kelas. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini contoh kemarin membentuk kesepakatan kelas. Jadi yang pertama itu setiap murid diberikan kesempatan. Coba menurut kamu dalam belajar itu kita harus apa? Di sini ada kurang lebih 5 poin. Di antaranya izin jika keluar atau masuk ke dalam kelas. Kemudian sopan santun terhadap guru. Jadi mereka sendiri yang menuliskannya di depan. Kemudian setelah ada beberapa tulisan di depan, maka kita sebagai guru juga yang mereviewnya apakah kesepakatan tersebut sudah disepakati oleh semuanya ataukah belum. Mana tahu ada murid yang keberatan. Kalau misalnya ada yang keberatan, diluruskan dulu, dibuat dalam satu persepsi yang sama. Nah, kemudian di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Jadi, jika seseorang itu berbuat sesuatu di luar jalur, berarti di sini yang saya terima itu kemarin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Ketika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka seseorang akan bergerak di melenceng dia di luar jalurnya. Nah, kebutuhan dasar hidup di sini ada 5. Di antaranya adalah bertahan hidup, perasaan diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi sebagai contoh kemarin itu, misalnya ada murid dia suka mengambil bekal temannya. Jadi dia suka mengambil bekal temannya, sama temannya ini dilaporkan ke wali kelas. Bu, bahwa si ini, misalnya si Budi misalnya suka mengambil bekal makanan saya misalnya. Nah, kita tidak bisa langsung menjudge si Budi itu langsung, misalnya ya dengan marah-marah atau saya menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tapi kembali kita ke restitusi, dipanggil, Budi kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu ambil bekal teman. Jika alasan dia adalah karena lapar, maka kebutuhan bertahan hidup dia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan di sini salah satunya kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan. Jadi kita di sini diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri murid tersebut sehingga dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, perasaan diterima, terutama di sini mungkin kaitannya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ketika jawaban si Budi tadi, saya senang aja Bu karena
kalau teman-teman saya melaporkan saya ke guru, nanti saya dipanggil, berarti saya diperhatikan oleh guru saya. Kemudian nanti guru lapor ke orang tua saya lebih senang lagi Bu. Orang tua jadi merhatiin saya kalau di rumah. Berarti kebutuhan kasih sayang dia yang kurang. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak ini begini, anak ini begitu ya. Jadi dilihat apa kebutuhan dasarnya. Kemudian kalau jawaban si Budi tadi, saya bosan Bu, dari rumah makanannya itu terus. Misalnya nasi goreng terus ya, nasi goreng kampung terus Bu, misalnya makanan saya ya. Atau misalnya ikan goreng terus Bu. Nah, jadi kalau seperti itu kan dia pengen mencicipi makanan temannya. Kalau teman saya tuh Bu kayaknya enak-enak Bu, apanya misalnya menunya Bu. Atau kalau misalnya si Budi jawabannya saya kasih telur aja Bu dibekali. Berarti di situ kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu adalah kebebasan dalam menentukan suatu pilihan. Atau misalnya karena jawaban si Budi ini iseng aja Bu ngambil-ngambil bekal teman. Karena saya suka Bu kalau saya ngambil bekal teman, ekspresi dia misalnya suka ganggu-ganggu aja. Jadi alasan dia untuk iseng. Kalau iseng berarti kebutuhan akan kesenangan dia kurang. Kemudian kalau untuk kebutuhan kekuasaan, jika si Budi ini menjawab seperti ini, saya misalnya merasa hebat, sehingga membuat teman-teman saya merasa takut. Kalau teman-teman saya takut pada saya kan saya hebat Bu. Nah, berarti dia kebutuhan dasar kekuasaan dia tidak terpenuhi. Jadi mungkin berat kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ini juga bisa juga refleksi pada diri kita, apakah kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi atau tidak. Kuncinya jika tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar ini, maka akan memunculkan sikap yang di luar jalur pada jalurnya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini mari kita sama-sama untuk bercermin posisi kontrol guru kita ini berada pada posisi yang mana. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini merupakan posisi yang sedapat mungkin kita hindari. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi yang bisa memberikan identitas yang negatif. Tadi seperti yang saya sampaikan, memberikan identitas negatif pada diri murid. Contohnya apa? Apa yang dibuat guru jika dia sebagai penghukum? Mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu berarti termasuk ke dalam seorang guru yang penghukum. Atau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik-titik. Nah, itu juga sebagai guru penghukum. Ini evaluasi juga. Mungkin saya juga terkadang melakukan seperti itu. Makanya kita sama-sama belajar. Kemudian hasilnya memberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Itu yang akan ada pada diri murid. Dia akan memberontak, kemudian dendam, dan juga akan menyalahkan orang lain. Kemudian murid akan berkata, saya nggak peduli. Gitu, kalau dia sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada guru yang suka sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa guru yang suka membuat rasa bersalah? Yang pertama, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi di dalam berceramah teruskan karena misalnya mengajar 2 JP, 1 JP ceramah, 1 JP-nya mengajar gitu ya. Ya memang ya itulah yang kita rasakan ya. Sebetulnya kalau diambil kuncinya mungkin dalam satu kelas itu kan tidak semua anak tuh berbuat kesalahan. Kalau misalnya ada 3, ya 3 itu kita ambil masuk ke ruang bisa ke ruang BK. Kalau nanti ada ruang BK yang berdiskusi kenapa dia bisa berbuat seperti itu di dalam kelas. Kemudian guru pembuat rasa bersalah itu akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu juga merupakan seorang guru pembuat rasa bersalah. Maka hasilnya pada murid dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu efek samping yang ada pada murid. Kemudian murid hanya berkata, maafkan saya. Nah, itu pada pembuat merasa bersalah. Jadi kalau bisa kita tinggalkan sudah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian
Masuk ke berikutnya yang ketiga, posisinya sebagai teman. Posisi sebagai teman ini termasuk ke dalam identitas yang sukses. Kemudian perilaku kontrolnya adalah kontrol yang positif. Contohnya apa? Guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dalam tanda kutip dibela. Terkadang wali kelas mungkin ya si ini begini, tapi sedikit dilakukan pembelaan misalnya. Jadi di sini ada beberapa alasan, membuat beberapa alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata lagi, kalau yang sebagai teman, tolonglah kamu ini berubahlah, lakukanlah demi ibu, tak kasihan kamu sama ibu misalnya. Nah itu adalah ciri posisi guru sebagai teman. Atau ya sudah, nanti ibu aja yang bereskan. Misalnya ada tugas apa kan, ya udahlah nanti ibu aja yang bereskan. Nah itu sebagai teman. Kemudian hasilnya nanti murid akan merasa ketergantungan karena tadi terus sama gurunya kan, ya udahlah nanti sama ibu aja gitu kan. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nah, kemudian ini berikutnya yang keempat, posisi minimal. Kemarin yang saya terima itu minimal kita harus menjadi posisi pemantau. Pemantau di sini misalnya guru di situ berbuatnya menghitung dan mengukur. Kemudian contohnya guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau pemantau ini ada kaitannya dengan konsekuensi, aturan, dan konsekuensi yang sudah dibuat tadi. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi, jadi terus dipantau sejauh mana perkembangan murid tersebut. Kemudian murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hasil tersebut, saya akan mendapatkan apa. Jadi kalau pemantau ini motivasinya itu masih motivasi eksternal tadi. Masih motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar. Karena adanya aturan dan konsekuensi. Nah, posisi guru yang diinginkan adalah posisi sebagai manajer. Jadi rupanya posisi manajer itu tidak hanya ada di perusahaan, kita juga guru bisa mencapai posisi manajer. Seperti apa? Tadi yang dilakukan pada saat restitusi, yaitu guru berbuatnya apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Makanya sekarang itu lebih ke berdialog. Jadi kalau ada masalah dengan murid, fokus nomor 1 berdialog dengan murid tersebut, ya. Kemudian ini yang dikatakan dalam dialog tersebut, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang kamu. Kemudian hasil yang diperoleh dari restitusi ini adalah menguatkan watak atau karakter. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, jadi dampak yang paling besar dari posisi manajer ini adalah bagaimana murid bisa mengontrol dirinya sendiri dan memunculkan motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya. Kalau pada hukuman itu efek yang terjadi mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi kalau kita hukum, ya anak tuh ulang lagi kesalahan yang sama. Karena tadi kita menggunakan posisi kita sebagai penghukum. Jadi dari kelima posisi ini sangat diharapkan kita menjadi seorang manajer di dalam proses pembelajaran. Tidak mudah, tapi jika kita terus belajar, terus berproses, maka suatu saat tidak mustahil jika hal tersebut akan terwujud. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan ketika kita memanggil anak tadi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, di sini distabilkan dulu identitasnya bahwa berbuat salah itu hal yang wajar.
Ya, bahkan Bapak Ibu guru pun pernah berbuat salah. Namun ketika kamu sudah tahu misalnya itu adalah salah dan masih melakukannya, maka itu harus mengevaluasi diri kamu sendiri, gitu ya, kalau kita bilang sama murid. Jadi melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Sehingga setelah kita tahu itu salah, maka tidak akan melakukannya lagi. Oke, yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah validasi atau tindakan yang salah. Atau di sini lebih kepada menggali alasan-alasan kenapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Misalnya tidak membawa buku pada saat jam pelajaran, ya kita tanya kenapa kamu tidak membawa buku pelajaran. Atau misalnya tidak mengerjakan tugas. Jadi lebih banyak berdialog tadi, kuncinya tadi bahwa dalam institusi ini banyak melakukan dialog-dialog dengan murid. Kemudian setelah mengetahui alasannya, kita kembalikan ke keyakinan kelas, yaitu pada tahap menanyakan keyakinan. Setelah dia tahu kesalahan dia, apa nilai keyakinan yang sudah dilanggarnya itu. Setelah dia tahu apa yang sudah dilanggarnya, maka kedepannya adalah solusinya apa? Ada yang dilanggar, solusinya apa? Dia sendiri nanti yang akan menemukan tindak lanjut atau langkah ke depannya. Adapun yang foto di samping ini mencoba melaksanakan segitiga restitusi ini karena saya wali kelas 71, jadi saya banyak mencobakannya pada kelas 71. Dan responnya itu sebetulnya anak lebih ke diam, nggak tahu gitu kan ya. Kenapa kalau kamu melakukan itu? Enggak tuh, tak ada tuh. Itu aja responnya tuh kan. Nah, jadi mungkin perlu juga berlatih melakukan restitusi ini sampai akhirnya masalah yang dihadapi tersebut bisa selesai. Seperti kasus yang paling atas ini adalah Fadil dengan Yusuf. Jadi ini masalahnya ejek mengejek. Waktu itu si Fadil itu baru gunting rambut, dibilang sama Yusuf ini seperti TUYUL, gitu kan? Nah, dikatakan seperti TUYUL, jadi tersinggung lah. Nah, jadi pada saat dia tersinggung, kemudian marah, itu dia melemparkan emosinya dan cara memukul kepada Yusuf. Jadi di sini kita harus mendengar dari dua belah pihak. Jadi langsung tak boleh juga kita langsung Yusuf kamu bawa, gitu kan? Tapi kenapa kamu buat seperti itu? Rupanya ya itu tadi. Tak ada bu, iseng-iseng aja bu. Jadi candaan-candaan seperti itu. Jadi di sini kembali nilai-nilai keyakinan kelas 71 apa? Menghormati orang lain. Kalau kamu berkata mengejek, berarti itu menghormati atau tidak? Tidak. Yang seperti itulah. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Masih ada waktunya Pak Nur Hadi. Kemudian di sini kemarin sempat saya membuat rekaman praktek restitusi ini. Ini sebuah tugas yang diberikan dengan cara membuat dulu skenario-nya. Jadi di sini saya mengajak kelas 71 waktu itu karena deadline tugasnya itu pertamanya itu deadline tugasnya tanggal 31 Agustus. Jadi saya masih pikir ada waktu. Rupanya hari ini tanggal 24, besoknya tanggal 25. Jadi dibuka lagi LMS-nya itu rupanya besok terakhirnya. Jadi ketika itu yang ada kelas 71, jadi saya bawa kelas 71 untuk bermain peran. Jadi mungkin bisa disimak. Mohon maaf aja jika banyak kekurangan dalam video ini. Kita coba buka. Ini video restitusi. Jadi mungkin ini sedikit perkenalan juga bahwa di dalam guru penggerak itu ada tiga yang mendampingi kita. Yang pertama itu adalah pengajar praktik. Pengajar praktik ini akan mendampingi kita selama di lapangan yang kita sesuai jadwal itu sebulan sekali harusnya datang ke sekolah. Tetapi karena satu dan lain hal terjadi pemunduran waktu yang harusnya bulan September ini sudah masuk, kemarin digeser lagi ke bulan Oktober. Kemudian ada juga didampingi oleh fasilitator. Fasilitator kami ini adalah pengawas dari Sumatera Selatan. Nah, jadi Bapak ini nantinya akan memegang 15 orang
calon guru penggerak. Jadi satu fasilitator itu akan memfasilitasi 15 orang. Kemudian satu lagi yang mendampingi kami itu ada namanya instruktur. Jadi ada pengajar praktik, ada fasilitator, dan ada instruktur. Kalau instruktur itu berubah-ubah setiap modul. Misalnya modul 1.4 dengan Bapak ini, yang 1.3 dengan Ibu yang ini. Jadi itu berbeda-beda sesuai dengan keahliannya. Baik, mari kita simak sedikit video pembuat cara melaksanakan restitusi. Tapi ini speakernya kurang bagus. Meskipun suaranya kurang jelas, tapi ada translate di bawahnya ya, bisa dibaca. Oh, kabel, baik. Sambil menunggu kabel. Oh, belum ada. Oke. Baik, moderator bisa sebagai masukan ya untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi kasus ini suka melempar-lempar kertas di dalam kelas. Nah, ketika dia tahu bahwa melempar-lempar kertas di dalam kelas itu adalah sebuah kesalahan, kembali lagi kita kuncinya itu keyakinan kelas. Jadi muara dari segala pembinaan kita itu adalah pada keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi dia kebutuhan untuk bersenang-senang yang tidak terpenuhi. Maka dari situ saya tanyakan lagi, ada tidak hal lain yang bisa membuat senang? Rupanya dia suka berolahraga. Salah satunya adalah bermain badminton. Jadi kasusnya itu ada dua. Yang pertama, melempar-lempar kertas itu mengganggu temannya. Yang kedua, tentu saja akan menyebabkan kelas menjadi kotor. Nah, jadi kita tanyakan, menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Yang bersih dan nyaman. Jadi kalau kamu melempar kertas, kelas kamu jadi bersih atau tidak? Tidak. Maka keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar keyakinan kelas untuk menjaga kenyamanan kelas. Nah, berarti dia udah tahu seperti itu.
Nah, jadi itulah kurang lebih proses segitiga restitusi yang dilaksanakan. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, mencari tahu alasan dia itu apa. Yang ketiga fokus lagi pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itulah yang merupakan pondasi utama yang mendasari sikap murid kita di dalam kelas. Kemudian jika ada yang ingin tahu contoh-contoh dari keyakinan kelas, nah ini yang saya dapatkan dari modul. Kalau untuk SD mungkin kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, kemudian merasa aman. Kalau yang kelas kita kelas 7 SMP yang ini, jadi memang nilai-nilai ini terlihatnya abstrak ya. Jadi dikatakan bahwa keyakinan kelas itu, nilai-nilainya itu terlihatnya memang abstrak. Nah di sini misalnya hormat di sini bukan hormat pramuka ya, tetapi hormat meyakini untuk saling menghormati orang lain dan juga barang orang lainnya. Seperti misalnya anak ini kasusnya pena diambil lah, tipek dan sebagainya. Padahal di situ ada sebuah nilai, yaitu nilai untuk saling menghormati milik orang lain. Kemudian nilai bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kemarin ada juga di kelas 71 ada satu murid yang pada saat pembuatan kelompok semuanya pada nggak mau dengan murid tersebut. Yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Nah kita punya keyakinan kelas kita apa? Diterima dan dimiliki, bahwa kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing teman kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau misalnya kalimat-kalimat apa yang pada saat kita lakukan pada saat membuat segitiga restitusi tadi, yang pertama pada menstabilkan identitas. Jadi untuk di awal itu pada saat memanggil itu jangan langsung menjudge kesalahan-kesalahan murid itu apa saja, tetapi kita lakukan dulu bahwa Bapak Ibu misalnya gini, Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan-kesalahan kamu, tetapi Ibu mengundang kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi terjadi dulu dialog supaya murid itu merasa nyaman ketika bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, pada saat validasi kebutuhan, misalnya di sini bisa beberapa pertanyaannya, misalnya maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini saya udah bagikan juga di grup semua modul yang saya tampilkan di sini. Jadi boleh dipelajari kembali. Kalau misalnya pada tahap menanyakan keyakinan, tadi apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Itu pada saat menanyakan keyakinan kelas. Baik, sebelum saya tutup, mungkin sedikit masukan juga bahwa untuk melakukan restitusi ini ya sebaiknya pribadi secara pendekatan personal. Tidak dianjurkan untuk melaksanakannya di ruang majelis guru misalnya atau di ruang ruang tamu ya. Tapi kalau bisa gitu ya Pak, ada ruang seperti ruang BK. Jadi ruang itu di-set senyaman mungkin. Ada kursinya, ada mejanya, kemudian cahaya yang cukup, atau misalnya dibutuhkan kipas angin dan sebagainya, sehingga ketika ada murid bermasalah, nah disitulah tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Karena kalau misalnya dilakukan di ruang terbuka seperti di ruang tamu misalnya, terkadang ketika melakukan dialog datang guru yang ini menimpali lagi, iya kamu begini misalnya ya, datang guru lagi yang ini misalnya, iya kamu juga kesalahannya ini. Jadi di situ anak
merasa apa ya jadinya banyak. Jadi ya jadi rupanya kesalahan saya itu banyak kesannya gitu kan. Jadi sedapat mungkin ketika menangani suatu masalah, murid itu dilakukan pada memang ruangan yang nyaman untuk dia bercerita. Kemudian untuk guru juga bisa dengan leluasa menanyakan sejauh mana masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya, yaitu budaya positif, di mana sangat kompleks sekali. Bersama kita pahami tadi bahwasanya memang perlu adanya kita bukan memiliki. Ya, kita juga sadar, kita juga semua yang sudah memiliki kecerdasan dari intelektual. Namun dari materi yang dipaparkan dari Mas Sumber tadi, bahwasanya kita itu memang dituntut untuk meningkatkan kecerdasan juga sebagai, saya menyebutnya peer counselor, karena tadi di posisi guru, kontrol guru itu nomor 3 ya, nomor 3 itu sebagai teman ya. Bisa kita berarti kita menjadi konsultan sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan masukan, saran atau pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan Bu yang telah ada. Silakan, berkaitan dengan budaya positif. Nah, ini juga memang budaya positif ini yang Pak Anies di bersih kita tanggal 15 gelombang tinggi kan umum tamu tuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dari kontrol. Jadi kita tahu kalau di sekolah kita ini kontrol yang paling pas, yang paling ideal untuk sekolah kita ini yang mana satu ini di antara 5. Tadi bilang katanya ada kontrol sebagai teman. Kalau kita lihat, kalau kita sebagai teman kepada anak-anak, kita lihat aja cara bergaul mereka dan teman-teman kayak gimana kan? Tidak ada sopan santunnya kan? Saya rasa kalau sebagai teman, guru itu sebagai teman salah. Guru sebagai teman salah. Kita lihat itu anak kita bergaul, dia dengan teman dia aneh-aneh aja cara bergaul. Tidak ada sopan santunnya. Kalau kita sebagai temannya, ya nggak ada sopan santunnya. Seperti yang dia kepada Pak Saleh semalam di lastik kita di batu di itu sebagai teman itu. Dikiranya sebagai teman, jadi menginjak-injak kepala kita. Tapi lebih bagusnya kepada itu guru sebagai penghukum itu, saya rasa itu bagus. Karena negara kita negara hukum, kan gitu. Jadi jangan diambil negatifnya lah, kalau sebagai penghukum itu jangan dinegatifkan, kita ambil positifnya aja. Iya Pak. Kalau kita ke negatif, kalau semua kontrol itu negatif semua nanti. Nah, cara yang ideal di tempat di SMP kita ini yang mana satu ini? Yang paling idealnya. Jadi rekan-rekan guru bisa nanti mempraktik langsung kan. Nah, sekian, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, kalian silakan kalau masih ada, atau kita jawab dulu. Baik, pada narasumber tadi ada pertanyaan dari Profesor Hadi, bahwasanya ini pertanyaan pada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini antara kelima ini yang mana yang ideal di sekolah kita? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada yang sudah disampaikan oleh Bapak Faisal Hanif tadi. Perlu diketahui bahwa 5 posisi kontrol ini yang paling baik berdasarkan hasil penelitian itu adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena dari segala proses tahapan pada posisi manajer ini bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kemudian posisi teman tadi yang disampaikan berarti kurang setuju ya kalau posisi teman. Betul, saya juga kurang setuju karena dari tahapan ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Harapannya adalah kita minimal sebagai pemantau.
Kemudian disampaikan oleh Bapak Faisal Hanif bahwa yang cocok di sekolah kita adalah penghukum, katanya kan. Jadi penghukum ini kenapa kita harus hindari? Karena dampaknya itu seperti yang dilihat bahwa dampak jika kita melakukan sebagai penghukum, murid mengulangi kesalahan berulang kali, kemudian perilakunya lebih agresif. Namun jika kita ingin memberikan sanksi, tetapi bukan hukuman ini ya, karena kalau hukuman itu tidak disepakati antara murid dengan guru. Kalaupun mau kita memberikan sejenis sanksi atau konsekuensi, maka posisi kita adalah di pemantau. Jadi setelah melakukan diskusi dan mengkaji modul-modul yang ada, maka posisi pemantau itu minimal yang harus kita miliki. Cirinya apa posisi pemantau tadi? Jika ada aturan, ada konsekuensi. Kalaupun memberi tanda kutip hukuman dalam bentuk sanksi atau konsekuensi, itu adalah yang disepakati secara bersama-sama antara murid dengan guru. Jadi ada aturan, dilanggar, konsekuensinya apa? Itu masuk di posisi pemantau. Jadi dengan melihat keadaan sekolah kita, ya tetap minimal kita memiliki posisi pemantau. Kemudian lebih bagus lagi jika sudah pada posisi manajer. Posisi penghukum ini benar-benar dihindari karena dampaknya itu menimbulkan identitas kegagalan dalam diri murid. Dan efeknya itu jangka pendek. Misalnya dihukum hari itu dia nurut, seminggu 2 minggu masih nurut, mungkin yang ketiganya sudah tidak nurut lagi. Tetapi kalau menerapkan posisi manajer, maka ini bisa untuk dirasakan dalam jangka panjang, ya seperti itu. Nah, yang posisi teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, ini memang sebisa mungkin tidak dilaksanakan kembali, tetapi minimalnya kita posisi pemantau dan lebih bagusnya lagi berada dalam posisi manajer. Memang sulit, tetapi itu tadi kita semua berproses dan belajar karena seorang guru itu senantiasa terus-menerus belajar. Kemarin saya ada dapat dari salah satu guru bahwa guru pensiun itu sebetulnya bukan guru yang secara angka 60 tahun pensiun berhenti jadi guru, tetapi katanya guru yang berhenti jadi guru itu adalah guru yang berhenti untuk belajar. Jadi guru sampai kapanpun harus belajar sepanjang hayat. Jadi pensiun itu bukan pada angka saja, 60 berhenti jadi guru. Rupanya nilai yang lain bahwa menjadi guru itu berhenti kalau dia berhenti belajar. Tapi saya yakin dengan lihat antusias dari guru-guru SMP 2 Suanapit akan senantiasa berbenah diri dan mendukung selama itu dalam hal yang baik. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, jadi begitu ya Pak Anit, pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Untuk menyukupkan waktu jam 12 pas, kita buka satu pertanyaan lagi kalau ada, ya silakan kita. Berdiri bu, Bina, berdiri. Saya mau bertanya kepada ibu ini, waktu kita menangani anak yang sedang bermasalah dalam hubungan mereka, apakah guru BK, wali kelas ataupun guru kulum yang menyelesaikan ataupun boleh ditambah dengan guru-guru yang lain? Terima kasih kepada Bu Tina. Jadi pertanyaannya boleh kita singkat. Ini berkenaan dengan tupoksi Bu ya. Ketika ada siswa itu bermasalah, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk menyelesaikannya? Baik, terima kasih untuk Bu Parina yang sudah menyampaikan pertanyaannya.
Luar biasa pertanyaannya, ketika ada sebuah kasus maka apakah guru BK, kesiswaan, kurikulum, guru lain boleh ikut campur? Kita lihat dulu konteks masalahnya. Yang pertama kita lihat masalahnya itu muncul ketika apa? Misalnya pada saat proses pembelajaran. Ketika ada suatu masalah muncul pada proses pembelajaran, misalnya dengan saya dulu Bu ya. Dulu saya wali kelas dengan Bu Rina pernah juga membuat alur kemana jika suatu masalah itu harus dialihkan. Jadi pertama kita Bu, ada masalah itu misalnya antara guru mapel dulu. Misalnya dengan saya, masalahnya apa aja? Tidur dia selama pembelajaran. Itu kan masalah dengan saya Bu, bukan dengan Bu Rina, bukan dengan Bu Piza. Mana tahu dengan Bu Piza dia enjoy belajarnya. Dengan Bu Rina bersemangat, dengan saya pula dia tidur. Tentu masalah tersebut cukuplah saya dengan murid tersebut menyelesaikannya. Tidak usah ke kesiswaan, tidak usah ke BK, karena itu terjadi di jam pelajaran saya. Nah kemudian jika sudah 3-4 kali udah saya restitusi dia tak juga berubah, nah berarti kan harus perlu penanganan lebih lanjut. Maka misalnya saya bisa hubungi wali kelasnya. Misalnya wali kelasnya Bu Leni, maka saya hubungi Bu Leni, Bu gimana Bu? Ini kan wali kelasnya ibu dia tidur, saya tidur terus pas jam pelajaran saya misalnya ya. Maka di situ yang terlibat saya guru mata pelajaran dan Bu Leni sebagai wali kelasnya untuk membinanya. Bu Leni udah bekerja keras membina anak tersebut. Masih juga ya kita minta tolong dengan kesiswaan. Nah kesiswaan bagaimana tindak lanjut dan sebagainya. Kemudian udah kesiswaan diberi ke BK. Pokoknya anak ini kerjaannya biasanya tidur terus ya. Karena rupanya dengan guru mapel misalnya sama seperti itu. Nah kalau tidak di antara BK, kesiswaan, kemudian wali kelas sudah angkat tangan ibaratnya, barulah ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah lah kebijakan penyelesaian masalah yang terakhir seperti apa. Jadi kalau dilihat keterlibatan, sejauh mana keterlibatan BK, kesiswaan itu dilihat dari konteks masalahnya dulu. Masalahnya itu seberat apa? Kalau masalah yang berat mungkin seperti narkoba misalnya ya, pelecehan seksual itu kan pembulian, itu udah masalah berat, jadi bisa ditangani oleh kesiswaan dan BK. Namun tetap dalam proses pembinaannya itu tadi dilakukan berdiskusi, tidak dalam ruang terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ditanganinya itu dalam ruangan yang nyaman antara murid dengan BK misalnya, maka di situ bisa terjadinya menggali informasi yang sedalam-dalamnya tentang masalah tersebut. Misalnya kalau di ruang terbuka dia tak ngaku, saya nggak ada buat seperti itu Bu. Tetapi udah dilakukan pendekatan hanya berdua, misalnya dengan guru BK, akhirnya lama-lama dia, iya Bu, memang itu salah saya gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa guru yang terlibat, maka dilihat konteks masalahnya. Masalahnya itu masalah yang seperti apa. Tuh, terima kasih Bu. Jadi begitu ya Bu Farina, semoga apa yang disampaikan atas jawaban pertanyaan bisa menjadi kepuasan tersendiri. Nah jadi mungkin demikian untuk rangkuman dari semua ini, yaitu di sini ada kita garis bawahi bahwasanya kita semua berperan untuk menciptakan budaya positif guna menanamkan profil pelajar Pancasila di sekolah secara universal. Nah gitu. Untuk semuanya cukup sampai di sini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.